Oke, baiklah teman-teman, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan proses perawatan pada tanaman terong saya ya teman-teman. Ini tanaman terong usia 33 hari setelah tanam ya teman-teman. 33 hari setelah tanam. Jadi yang akan kita tanggulangi pada kesempatan hari ini adalah bercak daun, kemudian layu fusarium, dan kemudian adalah hama trips dan tungau ya teman-teman, atau kutu putih. Dan bahannya, ini bahannya adalah kita menggunakan untuk seperti biasa, untuk bercak daun kita gunakan nordok. Nanti kita rollingannya ini dengan ditan atau kopside ya teman-teman, atau kita merolling dengan bahan aktif. Bisa kita menggunakan bahan aktif kontak, kemudian sistemik, dan kemudian protektif ya teman-teman. Jadi kita di rollingnya seperti itu. Untuk merek dagangnya silahkan dibuka video saya sebelumnya ya teman-teman. Dan seperti biasa untuk proses pengendalian kutu putih atau trips atau tungau kita menggunakan abamectin. Dan untuk musim hujan, karena memang sekarang musim hujan, banjir di mana-mana, tapi tanaman saya alhamdulillah masih bagus, kita gunakan round stick atau perkat ya teman-teman, agar insektisida atau fungisida yang kita gunakan itu menempel pada daun terong yang kita miliki ya teman-teman. Oke, simak terus perjalanannya videonya sampai selesai. Dan semprotannya mati ya teman-teman. Kita beralih ke semprotan manual karena saking seringnya kita melakukan proses penyepraian, sehingga untuk sprayannya mati ya teman-teman. Oke, kita langsung jalan ke tanaman terong Propita F1 usia 33 hari setelah tanam ya teman-teman. Jadi sebetulnya ini untuk terong Propita F1 yang saya tanam, populasi 1100 batang tanam ini adalah sudah melakukan satu kali pemupukan makro dan 2 kali pemupukan mikro ya teman-teman, dengan cara dikocor, dengan cara ditugal. Dan kemudian hal yang selanjutnya adalah ini adalah fase peralihan dari fase vegetatif ke fase generatif di usia 33 hari setelah tanam. Artinya memang ketika kita sudah melakukan proses peralihan seperti ini, maka ini ke depan kita hanya melakukan proses pemupukan dengan pemupukan buah. Atau jika tidak ingin ribet. Nah, jika tidak ingin ribet khususnya untuk para petani pemula, silahkan teman-teman gunakan NPK 1616 jenis tawon, bisa dibeli di kolom deskripsi saya ya teman-teman. Untuk jenis NPK 1616 jenis tawonnya. Jadi untuk Propita F1 ini memang kelihatan genjah. Dan sebetulnya saya untuk melakukan proses penanaman Propita F1 adalah baru pertama kali ini. Sebelumnya saya selalu menanam jenis terong ungu, baik 9.000 batang ataupun 15.000 batang tanam. Tetapi untuk proses percobaan, kita melakukan proses penanaman terong lalap Propita F1 ini hanya 1.100 batang tanam, dengan tujuan ke depan nantinya ke depan ya teman-teman. Ini kalau sudah saya kuasai tata cara budidaya untuk proses penanaman terong Propita F1-nya, insya Allah ke depan saya akan melakukan proses penanaman dalam jumlah atau partai yang banyak ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman simak sendiri ini untuk Propita F1 usia 33 hari setelah tanam. Di kampilannya atau di bungkusnya ini tertera adalah 55 sampai 60 hari setelah tanam ini bisa melakukan proses panen pertama pada jenis Propita F1. Tapi kita simak dulu nanti seperti apa ke depan, baik pertumbuhan atau proses pembuahannya. Dan nanti setiap kali saya update video, tentunya teman-teman bisa menyaksikan tentang perkembangan-perkembangan yang saya lakukan terhadap tanaman cabai dan tanaman terong Propita F1 yang saya tanam pada kesempatan kali ini ya teman-teman. Tidak ada pupuk spesial yang saya berikan terhadap jenis tanaman terong Propita F1 yang saya miliki. Jadi pupuknya hanya seperti itu saja. Jadi untuk pemupukannya hanya menggunakan magnesium sulfat, ultradap, kemudian ambition, sama seperti melakukan proses penanaman cabai juga. Dan kemudian melakukan proses pemberian NPK 1616 jenis tawon atau jenis NPK mutiara ya teman-teman. Yang penting adalah NPK 1616 saja. Jadi ini juga usulan dari netizen yang katanya, "Bang, tolong berikan tutorial untuk proses penanaman terong lalap." Dan kebetulan untuk terong lalap ini pun memang pertama kali saya tanam, dengan cara yang saya lakukan adalah nyari sama atau hampir sama
atau 100% nyaris sama dengan cara saya budidaya tanaman terong ungu, baik terong ungu M72 atau Mustang atau Lazata, atau kemudian kita juga menanam terong ungu yang lainnya. Sehingga untuk proses perawatan atau tata cara pengolahan lahan, proses pemupukan dan penyepraian yang lain sebagainya, ini juga saya lakukan hal yang sama seperti menanam terong ungu ya teman-teman. Dan ini sebelumnya saya juga sudah melakukan proses pemberian dolomit ya teman-teman. Karena memang untuk menetralkan pH tanah. Karena di sini hujannya luar biasa ya teman-teman. Dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi kembali, hampir 24 jam hujan. Tapi alhamdulillah kebetulan pas teman-teman menyimak video ini, pas teman-teman simak video ini, saya rekam video ini alhamdulillah cuacanya agak sedikit cerah ya teman-teman. Agak sedikit cerah, sehingga untuk melakukan proses syuting gambar saja ini kurang pencahayaan ya teman-teman. Jadi inilah penampakan usia 33 hari setelah tanam pada tanaman terong Prophyta F1 terong lalap ya teman-teman. Dan katanya memang untuk terong lalap Prophyta F1 itu rasanya buahnya manis dan memang dibutuhkan oleh pasaran. Untuk di daerah saya katanya juga ya, karena memang saya belum pernah menjual untuk jenis terong ini, per kilogram itu adalah harga di kisaran petani itu ada antara 7.000 sampai 8.000 rupiah ya teman-teman. Tetapi gak masalah berapapun harganya nanti, yang penting kita tetap konsisten untuk merawat tanaman terong yang kita miliki. Kalau memang pertumbuhannya sudah jos atau sudah subur seperti ini, jadi tugas kita sebagai seorang petani adalah merawat tanaman kita sebaik mungkin, merawat, memupuk sebaik mungkin, untuk nanti harganya ke depan itu adalah harga yang belum bisa kita pastikan. Karena dalam proses bertani itu adalah tugas utama kita adalah merawat sebaik mungkin agar tanaman kita tumbuh subur. Dan karena kebahagiaan petani itu adalah ketika melihat tanaman terong atau tanaman cabai yang kita tanam atau tanaman yang lainnya tumbuh subur dan berbuah lebat, itu kebahagiaan yang tak terhingga. Dan selebihnya barulah kita mendapatkan harga yang memang sesuai keinginan kita. Nah, di situ kebahagiaan kita akan semakin bertambah ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam review perawatan tanaman terong Prophyta F1 usia 33 hari setelah tanam di fase peralihan, di fase vegetatif ke fase generatif. Semoga bermanfaat tips-tips yang saya berikan. Jadi yang pertama adalah untuk proses penanganan trips dan tungau saya menggunakan Abamectin. Yang kedua menggunakan perekat di musim hujan. Yang ketiga untuk proses penanganan bercak daun atau hawar daun atau busuk batang dan busuk bunga ranting, itu saya menggunakan Nordok yang kemudian nantinya di rolling ya teman-teman. Jadi bahan aktif tembaga oksida, kemudian protektif, dan kemudian sistemik dan kontak. Seperti itu lakukan 2 hari sekali, tidak apa-apa kalau musim hujan. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.